Profesor Jesse, bagaimana keadaan ayah saya? Demam dan nyeri tubuh adalah gejala terang. Nadi yang tenggelam dan lambat adalah gejala gelap. Dan Tuan Kenzo memiliki gejala terang dan gelap secara bersamaan. Ilmu medis saya dangkal? Saya belum pernah melihat penyakit aneh seperti ini. Profesor Jesse, ayah saya sudah mengunjungi semua rumah sakit tapi tidak ada hasilnya. Makanya saya mengundang Anda ke sini. Anda harus memikirkan solusi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah. Jika denyut nadi sesuai dengan gejalanya, itu baik. Jika gejala terang menunjukkan denyut nadi gelap, itu berbahaya. Sepertinya tidak akan bertahan lama. Apa? Guru. Saya akan mencoba. Bukankah kamu murid Profesor Jesse? Profesor Jesse saja tidak bisa, apa yang bisa kamu lakukan? Maaf jika saya berterus terang, dengan kondisi Tuan Kenzo saat ini, hasilnya tidak mungkin lebih buruk lagi. Beraninya kamu? Sudahlah, biarkan dia mencoba. Sama seperti kasus penyakit yang tercatat dalam teks kuno. Dalam tubuh Tuan Kenzo, gejala yang menunjukkan denyut nadi gelap. Gejala gelap juga menunjukkan denyut nadi. Terang, denyut nadi kacau. Perlu melonggarkan energi terlebih dahulu untuk menstabilkan denyut nadi. Setelah itu, lakukan penguatan. Omong kosong. Saya tidak belajar pengobatan Tiongkok. Semua orang tahu tidak boleh sembarangan menusuk jarum. Beraninya kamu mempermainkan nyawa ayah saya. Benar, kamu harus memberi kami penjelasan. Saya akan menggunakan jarum perak untuk melonggarkan energi terlebih dahulu. Menstabilkan denyut nadi Tuan Kenzo. Setelah itu saya akan menggunakan resep leluhur saya untuk menguatkan dasar vital Tuan Kenzo. Keluarga kami dokter Kekaisaran Majapahit terkenal turun-temurun. Ini adalah resep penguatan dasar vital khas Majapahit kami. Ikuti dosis, siapkan ramuan untuk 1 siklus pengobatan. Kondisi kesehatan Tuan Kenzo akan membaik secara signifikan. Kau bohong. Sekarang masih mau menipu kami. Dengan caramu ini, ayahku pasti tidak akan sanggup. Tangkap dia untukku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ayah sudah sadar. Dr. Tono benar-benar mampu menyembuhkan segalanya. Tentu saja. Hamba yang rendah ini adalah pewaris tabib Kekaisaran Majapahit. Ayah, ada apa ini Dr. Tono? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pengobatan tradisional turun-temurun saya bermasalah? Tangkap dia. Bukan begitu. Sudah, lepaskan dia. Kak, dukun ini membuat ayah kita meninggal. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu saja? Kematian sudah takdir, kekayaan sudah ditentukan. Ayah kita memang sudah dalam kondisi yang tidak bisa diselamatkan. Jadi itu bukan salah dia. Namun, kemampuan medismu tidak cukup baik. Melanjutkan praktik akan membahayakan orang lain. Mulai sekarang kamu tidak diizinkan lagi berpraktik. Tidak. Pengawal, antar tamu ini keluar. Pergi. Ayah. Awalnya kupikir bisa menyebarkan budaya tabib Istana Majapahit tradisional kami. Tidak disangka pertama kali berpraktik setelah keluar, malah tidak berhasil. Pengobatan turun-temurun tidak berguna, kemampuan medisku sendiri juga tidak mumpuni. Sekarang malah dilarang berpraktik. Lebih baik aku pulang bertani saja. Mengobati racun ular, menangkap ular dan mencuri ayam, dan juga subsidi disabilitas intelektual yang diberikan desa. Itu kenapa ya? Oh, pasti desa melihatku menolong orang dengan biaya rendah, jadi mereka sengaja memberiku subsidi.
Kalau semua itu dijumlahkan, sebulan jadi 1.700 ditambah 1.400 ditambah 200. Totalnya 2.300. 2.300? 2.300 loh. Kampung halaman memang yang terbaik. Nyaman. Saudaraku, 3 tahun tidak bertemu, aku sungguh merindukanmu. Tono sudah pulang. Manusia ini memang tidak setenang aku. Sungguh menjijikkan. Sudahlah, bagaimanapun juga dia saudaraku sendiri. 3 tahun tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Selamat datang. Di rumah. Tono. Siapa yang memanggilku? Chandra, kamu datang menjemputku. Kapan kamu kembali? Aku sangat senang. Tono, penghasilanku sebenarnya hanya 1.700.000 per bulan, tapi desa memberiku subsidi disabilitas mental 1.400.000 per bulan, jadi totalnya 2.300.000 per bulan. Kamu bilang 1.700.000 ditambah 1.400.000 sama dengan 2.300.000? Betul, betul, betul. Desa memang seharusnya memberimu subsidi itu. Ayah. Ayah. Ayah meninggal karena dokter gadungan itu. Kita kremasi saja, Ayah. Ayah kita takut api, kuburkan saja. Aku sudah menemukan tempat di bukit. Kakak sulung memang berpikir jauh ke depan. Kalian benar-benar putera-puteraku yang baik. Yang satu ingin membakarku, yang satu ingin menguburku. Kalian benar-benar berbakti ya. Bang, bangkit dari kubur. Bangkit apanya? Ayah kita hidup lagi. Ayah, kenapa kamu tidak mati? Ayah kita tidak mati. Kamu senang ya? Di mana Dokter Ilahi Tono? Anak itu hampir membuatmu meninggal. Aku sudah mengusirnya. Ayah, semua ini memang seharusnya kulakukan. Anak kurang ajar. Dokter Ilahi Tono sudah menarik ayahmu dari ambang kematian. Kamu malah mengusirnya. Cepat panggil dia kembali. Kalau tidak, kamu keluar dari rumah ini. Ayah, kamu benar-benar anak itu. Diselamatkan oleh tabib Tono. Sial, aku telah mengusirnya. Dia pasti tidak mau kembali. Tapi Yanti sudah pergi. Pasti bisa menemukan kembali tabib Tono. Yanti cepat pergi dan bawa kembali tabib Tono. Sudah ditemukan. Tabib Tono ada di Kabupaten Majapahit. Aku akan menemuinya sekarang. Lihat Yanti. Coba lihat dirimu lagi. Bagaimana bisa aku membesarkan orang sepertimu ini? Ayah, tenangkan dirimu. Aku ini, khusus dari tempat tabib Tono, membawakanmu resep rahasia yang khas dari Majapahit untuk memperkuat fondasi kesehatan. Tabib Istana Majapahit itu terkenal secara turun-temurun. Ayah tidak tahu berapa lama aku memohon kepadanya. Pergi. Jelas-jelas tabib Tono yang memberikannya kepadaku secara sukarela. Kamu malah membuangnya.
Pergi ambilkan obat untukku sesuai resep. Pemandangan di sini memang indah ya. Kepala segitiga. Itu ular berbisa. Lihat, Ada orang di sana. Coba lihat. ayo. Bangun, bangun, bangun. Dia digigit ular. Ini ular 5 step. Perkiraan awal sudah 2 jam. Bisa ular 5 step sangat kuat. Sudah 2 jam berlalu sekarang. Sekarang sudah terlambat untuk membawanya ke rumah sakit di kota. Bagaimana ini? Jangan khawatir, masih ada harapan. Cepat ambilkan sulur. Baik. Sudah ketemu. Ikat di betisnya. Jangan terlalu kencang. Jangan menghisap racunnya. Juga jangan menyentuh lukanya. Baik. Tenang saja, tidak ada masalah lagi. Aku pernah belajar di lembaga penelitian gigitan ular di Kabupaten Majapahit kita selama beberapa waktu. Obat ini kubawa dari lembaga penelitian, bisa menawar racun ular, mencegahnya syok dan gagal ginjal. Aku juga punya bubuk penghilang stasis darah yang cocok. Setelah dia sadar, baru kita obati bengkak dan infeksinya. Aku yang menyelamatkanmu, tapi kamu memukulku. Tabib Tono. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Bukan, ini aku. Aku. Kamu hebat sekali, Tabib Tono. Keahlian medismu memang luar biasa ya. Aku. Aku yang menyelamatkannya. Aku. 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 Mana mungkin aku punya keahlian medis? Dulu aku tidak berhasil menyelamatkan Tuan Kenzo. Kali ini pun aku mengandalkan Chandra. Kamu mengenalku ya? Namaku Yanti. Kakekku adalah Tuan Kenzo. Keluargaku yang menyuruhku datang mencarimu. Soal Tuan Kenzo, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Saat itu dia sudah dalam kondisi kritis. Meskipun aku tidak ikut campur, dia juga tidak akan bertahan lama. Aku hanya melakukannya karena nurani seorang tabib. Baru aku mau mengobati. Hasil seperti sekarang ini. Tidak ada hubungannya denganku. Memang pantas disebut tabib dewa, meskipun keahlian medismu luar biasa. Kamu tetap rendah hati. Tabib Tono, jangan terlalu rendah hati. Aku datang untuk mengundangmu ke kediaman keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya kami ingin berterima kasih secara langsung padamu. Tidak. Aku tidak melakukan apa-apa dalam hal ini. Aku tidak akan pergi. Tabib Tono terlalu sungkan. Tapi karena dia tidak mau kembali, aku juga tidak bisa memaksanya. Harus pelan-pelan saja. Karena kamu tidak mau kembali denganku, bisakah aku ikut denganmu belajar keahlian medis? Lagi pula pemandangan di desa Lampung bagus. Aku juga bisa berlibur dengan baik di sini. Baiklah. Bisa ular kobra sangat kuat. Meskipun sekarang sudah dinetralisir. Tapi pembengkakan dan infeksi masih perlu diobati. Kamu ikut aku pulang. Aku masih harus mengoleskan obat untukmu. Oh, baiklah. Cantik. Dia tidak tahu apa-apa. Aku mahir dalam terapi gigitan ular kobra kita. Dalam hal pengobatan bisa ular, aku yang paling tahu. Ular yang menggigitmu seperti apa bentuknya, akan kubalaskan dendamu. Kerendahan hati, Tabib Agung Tono, sungguh dianggap sebagai cara orang lain untuk menjatuhkannya. Ular itu memiliki pola segitiga di tubuhnya. Dan ada bercak putih di kepalanya. Bagus. Si brengsek itu lagi. Sudah lama kuperingatkan dia, agar tidak menggigit orang, baru beberapa hari berlalu, dia sudah tidak mengindahkan kata-kataku.
Cantik, tenang saja, aku akan segera membalaskan dendamu. Mari, silakan duduk. Buku pengantar bedah? Ini adalah salah satu karya, klasik Tonoji ya. Kitab kuno ini sudah lama hilang. Bagaimana bisa ada di sini? Siapakah Tabib Agung Tono ini sebenarnya? Mengapa rumahnya memiliki begitu banyak kitab kuno langka? Saya merawat Pak Kenzo. Aku belajar semuanya dari sini. Ternyata Tabib Tono benar-benar keturunan tabib istana ya. Pantas saja kemampuan pengobatannya luar biasa. Chandra, ada apa denganmu? Aku tadinya hendak memberi pelajaran berat kepada rendahan itu. Tak disangka rendahan itu malah memanggil sekawanan ular untuk mengepungku. Lalu, Aku pun tidak gentar. Aku berteriak, "Tunggu saja kau." Setelah itu aku lari. lari. Bukankah kau paling ahli menangkap ular dan menetralisir bisanya? Itu belasan ular, tahu. Aku juga takut. Lalu bagaimana dengan luka-lukamu ini? Apa karena serangan ular? Bukan. Saat aku berlari, aku terguling menuruni lereng tanah. Sudah. Tidak mau membicarakannya lagi. Aku harus cepat mengoleskan obat. Pergilah. Dalam keadaan seperti dia, desa seharusnya membantu mengajukan tunjangan disabilitas intelektual, bukan? Sudah diajukan. Ini disebut bubuk penghilang memar. Aku membawanya pulang saat belajar di Institut Riset Gigitan Ular. Setelah digigit ular 5 langkah, taburkan ini untuk mengurangi bengkak dan nyeri. Wah, Chandra, kau belajar sambil membawa pulang barang ya. Ini pemberian kepala institut. Chandra, kalau kau sendiri yang memintanya, itu tidak bisa dihitung sebagai pemberian orang. Pantas saja orang desa selalu bilang aku seperti pengemis. Tabib Tono, di rumahmu hanya kau seorang. Ayahku adalah dokter desa tanpa lisensi. Sepanjang tahun ia berada di pegunungan merawat penduduk. Dalam sebulan ini, ia pulang hanya sekali 2 kali untuk membuka praktek. Katakan, kalau sekarang ada pasien datang, mau kau apakan? Tidak mungkin kebetulan begini. Dokter Tono, Anda ada di rumah? Tono sudah kembali. Ayahmu mana? Chandra, dasar pembawa sial. Bibi Selsi, ayah saya ada di luar. Bagaimana kalau Anda pergi ke kota kecil untuk memeriksakan diri? Bukankah kota kecil itu jauh? Lihat tangan saya ini. Tono, kamu satu-satunya mahasiswa kedokteran di desa kita. Bagaimana kalau kamu yang memeriksanya? Dokter Ilahi Tono, cepatlah bertindak. Saya sudah lama mendengar nama besar terapi cedera tulang Majapahit. Dulu saya memang bersama ayah. Belajar di ortopedi Columbia selama beberapa waktu. Hanya saja. Tono, apa kamu butuh uang? Tidak masalah. Kalau kamu menyembuhkan tangan saya akan segera pulang untuk mengambilkan uang untukmu. Bukan. Bibi Selsi. Bukan itu maksudnya. Baiklah. Saya akan membantumu memeriksanya. Keahlian medismu tidak mumpuni. Terus mengobati hanya akan mencelakakan orang lain. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan lagi berpraktik. Seseorang, usir tamu ini. Keahlian medis saya terbatas. Praktik kedokteran sembarangan memang mencelakakan orang. Tetapi saat masuk universitas, saya sudah mengucapkan sumpah Hipokrates. Bagaimana ini? Tono, cepatlah periksa ini. Kalau tidak, reputasi keluarga Tono akan rusak kan? Bagaimanapun juga aku ini mahasiswa kedokteran. Jika aku bahkan tidak berani memeriksanya, aku benar-benar akan mempermalukan keluarga. Baiklah, aku akan memeriksanya untukmu.
Bibi Chelsea, sudah berapa lama cedera pergelangan kakimu ini? Sudah lebih dari 3 bulan. Ini dislokasi bahu kronis. Ini bukan masalah sepele. Biasanya harus ke rumah sakit untuk operasi. Aku hanya terkilir sedikit waktu itu. Kamu tidak boleh membohongiku untuk operasi. Tetapi tingkat keberhasilan reposisi dengan tangan ini sangat rendah. Tapi dulu waktu aku terkilir, ayahmu selalu bisa menyembuhkanku. Lihatlah, aku sangat kesakitan. Bagaimanapun juga, kamu harus mencobanya. Coba-coba. Baiklah, aku akan coba. Bagaimana? Sudah, Sudah, Tono, terima kasih banyak. Dokter Tono yang hebat. Ilmu medismu benar-benar luar biasa. Dislokasi bahu kronis lebih dari 1,5 bulan. Reposisi dengan tangan akan sulit berhasil. Sekarang semudah ini. Mungkinkah tangan Bibi Chelsea benar-benar hanya terkilir biasa? Atau itu aku? Ilmu medisku tidak seburuk itu. Ilmu pengobatan keluarga Tono kalian ini, ada yang mewarisinya. Awalnya ayahmu tidak di rumah akhir-akhir ini. Semua orang yang sakit hanya menahan rasa sakitnya. Bagus, aku akan segera memberitahu mereka. Kamu juga bisa mengobati penyakit. Bibi Chelsea, tidak bisa begitu ini. Orang kaya yang tidak kembali ke kampung halaman, itu seperti memakai pakaian indah di malam hari. Pak Surya, membuka rumah sakit di tempat seperti ini, bisakah benar-benar menghasilkan uang? Benar Pak Surya. Ini juga tidak terlihat seperti orang kaya, kan? Disinilah justru yang paling mudah menghasilkan uang. Tempat ini sangat jauh dari kota Majapahit. Pasien terpaksa menahan sakit untuk pergi ke kota, atau mereka hanya bisa datang ke rumah sakit kita. Mana yang lebih penting, uang atau nyawa? Mereka tahu membedakannya. Oh, jadi begitu. Makanya tidak heran kenapa Tuan Surya di usia muda sudah dipercaya oleh perusahaan untuk mengemban tugas besar. Mengikuti Tuan Surya, kita pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Tuan Surya, Bagaimana hasil penyelidikannya? kami sudah menyelidiki di sini. Di desa ada klinik kecil dan harganya sangat murah. Ini bukan kabar baik. Tuan Surya, kitalah yang pendatang baru. Dia mengenakan biaya begitu rendah. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang lagi? Ayo, kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Berani-beraninya bersaing dengan perusahaan kita. Aku pasti akan mengusirnya. Kakek, apakah Anda sudah merasa lebih baik? Sebelum Dr. Tono pergi, dia meninggalkan resep obat untuk memperkuat tubuh. Saya sudah minum obat itu selama beberapa hari dan sekarang sudah jauh lebih baik. Ngomong-ngomong nanti, apakah Dr. Tono mengatakan kapan dia akan datang ke sini? Dokter Tono hanya ingin melayani penduduk desa, dia tidak mau datang. Kalau begitu, saya akan datang sendiri untuk berterima kasih kepada Dr. Tono. Hah? Siapa ini yang membuka klinik di sini? Ternyata kamu, Tono. Sundezi. Tono, kamu masih berani praktik kedokteran. Semuanya kalian tidak tahu, kan? Dia menyebabkan CEO dari Kianxi Group sakit, jadi dia dilarang praktik. Itulah sebabnya dia lari kembali ke desa ini, untuk menipu uang kalian. Itu tidak mungkin, kan? Penyakit kami semua disembuhkan oleh Tono. Itu hanya keberuntungan saja. Berapa banyak orang yang berhasil dia sembuhkan? Tono, saya menyarankanmu untuk segera membongkar klinik ini. Kalau tidak, enyah dari sini. Apa yang kamu katakan? Penyakit kakek saya disembuhkan olehnya, dan dia juga sudah menyembuhkan banyak pasien akhir-akhir ini? Tono, kau luar biasa. Kamu bahkan mencari orang untuk berpura-pura menjadi cucu CEO Kian. Baik, karena semua orang membela kamu, saya tidak akan mempersulit kamu. Beranikah kamu bertanding denganku? Bertanding apa? Bertanding ilmu kedokteran.
Siapapun yang bisa menyembuhkan pasien, dia yang akan tetap di sini. Yang kalah harus enyah dari desa ini. Tuan Surya, bukankah ini terlalu berisiko? Bagaimana jika kita kalah? Bagaimana mungkin? Kalau dia punya ilmu kedokteran, mengapa dia bisa dilarang praktik oleh keluarga Wijaya? Bagaimana? Beranikah kamu bertaruh denganku? Saya tidak akan bertanding denganmu. Jika kamu takut, pergilah sekarang. Kalau tidak, kamulah yang akan malu. Baik, saya terima atas nama Tabib Tono. Dalam 3 hari, kita akan bertanding di sini. Jangan sampai kamu tidak berani datang nanti. Kita pergi. Orang ini jelas-jelas sengaja mencari masalah denganku. Bagaimana bisa kamu menerimanya atas namaku? Tabib Tono, saya percaya padamu. Saya. Lagi pula, jika kamu tidak menerimanya kali ini, dia pasti akan makin menjadi-jadi nanti. Bagaimana hasil penyelidikannya? Sudah jelas. Tono sama sekali tidak punya kemampuan medis. Terutama karena temannya Chandra yang membantunya. Chandra? Nama macam apa itu? Kabarnya dia adalah penjaga desa. Semua orang bilang dia tidak waras, tapi dia pernah belajar ilmu pengobatan sebentar. Sering mengobati gigitan ular warga desa. Tono bisa menyembuhkan begitu banyak pasien, pasti Chandra ini yang membantunya. Kita hanya perlu menangkapnya. Maka Tono pasti akan kalah. Cari beberapa orang, tangkap dia untukku. Akhirnya, si tua ketiga sendirian juga. Aku benar-benar harus memberinya pelajaran. Apa yang kamu lakukan? Aku mencarimu. Siapa? Bawa dia. Chandra pergi kemana? Kenapa tidak kelihatan sama sekali? Tono, pasien sudah datang. Ayo kita adu keahlian medis. Siapa yang kalah, dia enyah. Bukan, aku benar-benar tidak mengerti. Kamu mengurus rumah sakitmu. Aku mengambil alih klinik warisan leluhurku. Kita tidak usah saling mengganggu. Kenapa kamu harus membuat masalah denganku? Jangan banyak bicara omong kosong. Keberadaanmu hanyalah penghalang bagiku untuk menghasilkan uang. Begitu banyak orang sedang melihat. Jika kamu tidak berani bertindak, itu berarti keahlian medismu tidak bagus. Jika kamu sampai salah mengobati orang, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Benar? Ini masalah hidup dan mati. Tidak boleh sembarangan. Sundezi datang dengan persiapan matang. Aku pasti akan kalah. Jika aku kalah dan meninggalkan desa, orang-orang di desa hanya bisa mengeluarkan banyak uang untuk berobat. Lagi pula, budaya tabib kekaisaran kita juga akan mengalami guncangan serius. Tono, jika kamu takut, menyerah saja. Meskipun aku tetap akan mengusirmu, tetapi setidaknya itu lebih terhormat. Baik, aku akan bertanding denganmu. Bertanding apa? Ini adalah salah satu pasien kami selama 2 hari ini yang tidak bisa kami sembuhkan. Jika kamu bisa menyembuhkannya, kamu menang. Mau curang ya? Kenapa jika Tabib Tono tidak bisa menyembuhkan, berarti kalah? Jika kalian merasa tidak sanggup, kalian juga bisa mencari pasien yang tidak bisa kalian sembuhkan. Biar saya yang menyembuhkannya. Tuan Surya, 2 hari ini saya sudah menemukan pasien yang belum sembuh juga. Pasti Tono juga tidak bisa menyembuhkannya. Kalau tidak, kenapa dia menunggu sampai sekarang? Bawa orangnya. Temui Tono. Bagaimana? Tidak menindas kalian, kan? Jika tidak bisa menyembuhkan, itu berarti membahayakan nyawa orang. Saya tahu betul kemampuan medis saya. Tanpa bantuan Chandra, saya pasti kalah. Ini tidak boleh dipertaruhkan. Saya menyerah. Jangan menyerah.
Chandra, kamu dari mana saja? Saya ditangkap oleh bajingan ini. Bagaimana kamu bisa keluar? Setiap hari saya memohon kepada pintu yang mengurung saya. Memohon agar dia melepaskan saya. Setelah memohon selama 2 hari, ketekunan saya membuahkan hasil. Dia sendiri membuka pintu dan membiarkan saya keluar. Benarkah? Omong kosong, tentu saja bohong. Hanya sebuah pintu kamar. Bisakah dia menahan saya, Chandra? Coba saja selidiki. Sejak kecil saya, Chandra, sudah berurusan dengan ular, jaringan ular saya. Tersebar di Lampung. Saya memanggil sekelompok ular. Butuh waktu 2 hari untuk membuat mereka membuka pintu. Bagus sekali. Apa yang kalian makan sampai seperti ini? Memangnya kenapa kalau dia datang? Kalau kamu tidak mau mengakui kekalahan, silakan saja coba. Aku ingin lihat bagaimana kamu menyembuhkan mereka. Kalau dia bisa menyembuhkannya, kamu menang. Tono, kamu harus percaya pada keahlian medis turun-temurunmu. Pikirkanlah, beberapa hari ini, kamu sudah menyelamatkan banyak orang. Itu membuktikan keahlian medis turun-temurunmu pasti berguna. Dokter Tono, aku percaya padamu. Semangat. Ini adalah kasus tipikal kelebihan energi yang dan kekurangan energi gelap. Aku akan melakukan akupunktur untuk mengeluarkan energi terang. Lalu aku akan memberimu resep untuk menyeimbangkan kembali energi dan darah dan memperkuat fondasi kesehatan. Tidak sampai 3 sesi perawatan akan ada hasilnya. Cuma pura-pura. Sudah ada efeknya. Apa? Aku merasa tubuhku sudah pulih banyak. Terima kasih, Dokter Tono. Bagaimana? Menepati janji adalah suatu keharusan, kamu kalah. Sekarang silakan keluar. Ini tidak mungkin. Pasien ini saja tidak bisa aku sembuhkan. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkannya secepat ini? Pasti kamu bermain curang. Pasien ini adalah kenalan kalian. Kamu yang curang. Kamu sudah kalah, tapi masih tidak mau mengakuinya. Semua orang juga melihatnya. Betul. Kalau kamu kalah, kamu harus pergi. Tidak boleh curang. Mengusirku? Aku beritahu kalian, begitu aku pergi, grup kami akan langsung menghentikan pembelian bahan obat dari desa kalian. Dan semua rumah sakit di bawah grup kami juga akan berhenti merawat pasien dari desa kalian. Kalian pikirkan baik-baik. Apa benar kalian ingin hanya demi seorang Tono melawan kami? Tidak apa-apa. Kalian jangan khawatir. Mereka tidak berani melakukan itu. Saya adalah pewaris grup Wijaya. Kakek saya adalah Tuan Kenzo. Dia akan segera datang. Kamu masih berani berlagak. Kenapa? Tidak percaya? Baiklah, sekarang aku akan menelepon kakekku. Tuan Kenzo bisa sembuh. Itu karena dia mengonsumsi obat dari grup kami. Sekarang dia sedang bernegosiasi dengan grup kami mengenai kerjasama. Jika kamu bisa memanggilnya sekarang, aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Yanti. Kakek, kamu sudah sampai mana? Tabib Tono diganggu orang. Apa? Ada yang berani mengganggu Tabib Tono? Aku sedang dalam perjalanan. Akan segera sampai. Cepat, percepat. Beraninya ada yang mengganggu Tabib Tono. Teruslah berlaga. Akan kulihat sampai kapan kamu bisa berlaga. Tono,
Kamu pergi sekarang, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Jika kamu masih tidak mau pergi, aku akan menghancurkan klinik bobrokmu ini. Sundezi, kamu keterlaluan. Kamu datang ke sini membangun rumah sakit, bukan untuk membalas budi kampung halaman, tetapi untuk mengeruk uang hasil kerja keras semua orang. Sekarang kamu bahkan ingin menghancurkan klinikku, memaksa penduduk desa untuk berobat dengan harga tinggi di rumah sakitmu. Kamu juga berasal dari desa ini. Apakah kamu masih punya hati nurani? Hati nurani? Bisakah hati nurani diuangkan? Jangan banyak bicara. Ayo, hancurkan klinik bobroknya ini. Kamu berani? Jangan hancurkan. Akan kulihat siapa yang berani bergerak. Jangan sampai kamu menyesal. Kalau begitu, aku juga tidak akan bersikap baik kepadamu. Bergerak. Berhenti. Hentikan. Dasar tua bangka. Kau siapa? Aku peringatkan kau. Ini bukan urusanmu, pergi dari sini. Kurang ajar. Ini adalah Tuan Kenzo. Tuan Kenzo. Tuan Kenzo, Anda benar-benar datang. Anda juga datang untuk mencari masalah dengan Tono, kan? Dan juga dia. Dia mengaku sebagai cucu Anda. Anda memang seharusnya datang untuk membereskan mereka. Diam. Ini adalah nona muda dari keluarga Wijaya kami. Tuan Kenzo, itu Anda ya? Direktur Surya, perusahaan Anda benar-benar sombong sekali. Demi mendirikan rumah sakit, Anda ingin menghancurkan klinik penyelamat nyawa milik keluarga Wijaya kami. Dihancurkan. Nona Yanti, saya sama sekali tidak tahu. Ini semua perbuatan mereka. Kalian semua pergi. Nona Yanti, saya memang meremehkan orang. Maafkan saya, Nona Yanti. Meremehkan orang itu adalah sifat yang baik. Kau bahkan tidak lebih baik dari anjing. Orang yang harus Anda mintai maaf adalah Tabib Tono. Tono. Kita ini teman lama. Maafkan aku, Tono. Kau hanya memikirkan keuntungan. Tidak pantas bekerja di bidang medis. Kau pergi dari desa Lampung. Bawa dia pergi. Tono. Tabib Tono, terima kasih sudah menyembuhkanku. Seorang tabib harus memiliki hati nurani. Direktur Kenzo tidak perlu sungkan. Tabib Tono, saya ingin mempekerjakan Anda sebagai dokter pribadi saya. Kira-kira Anda bisa menerimanya tidak? Tidak, saya akan tetap di sini saja. Bapak Kenzo, sumber daya medis Anda sangat melimpah. Ada atau tidaknya saya hampir sama saja. Tetapi di desa kita hanya ada satu klinik ini. Jadi, saya harus tetap di sini. Baik, Dr. Ilahi Tono memang pantas. Ya, sebagai keturunan tabib kekaisaran, mengabdi pada sesama dan menyembuhkan penyakit. Sungguh berjiwa besar. Saya juga akan menjamin di sini untuk membantu produk-produk khas desa Lampung. Bahkan sampai Kabupaten Majapahit melalui saluran pemasaran perusahaan Wijaya kami untuk dijual. Bagus sekali. Terima kasih, Bapak Kenzo. Warisan budaya tak benda tingkat nasional. Terapi gigitan ular Majapahit adalah harta tak ternilai yang lahir dari budaya tabib kekaisaran selama ribuan tahun. Melintasi sungai sejarah yang panjang, generasi demi generasi dokter Majapahit. Dengan keterampilan medis yang luar biasa dan etika kedokteran yang murah hati, membuat benih pengobatan sinar di tanah ini berakar, tumbuh, dan berkembang pesat. Menuliskan kejayaan baru dari budaya tabib kekaisaran Majapahit.